Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadisnya pernah bersabda menjelaskan kepada kita fadilah besar bagi orang-orang yang berupaya untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menimba ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Dijelaskan oleh para ulama kita yang dimaksudkan dengan menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu meliputi dua pengertian. Pengertian yang pertama ialah pengertian yang hakiki, betul-betul dia melangkahkan kaki atau dengan kendaraannya datang ke tempat-tempat ilmu, datang ke masjid-masjid Allah yang di sana diadakan pengajian-pengajian ilmu agama, atau ke tempat-tempat yang di sana dipelajari ilmu agama Allah, datang langsung ke sana untuk menimba ilmu agama Allah. Atau makna yang kedua, pengertian yang kedua, dia melakukan berbagai macam upaya untuk bisa mendapatkan ilmu agama Allah. Entah dengan cara membaca, dengan cara bertanya, dengan cara mendengarkan melalui media-media yang ada, menulis, menghafal,
memurajaah kembali apa yang telah dia ilmui. Semua upaya yang dia lakukan untuk mendapatkan ilmu agama Allah termasuk dalam upaya dia menempuh jalan mendapatkan ilmu tadi. Dalam riwayat ini Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan satu keutamaan besar, yaitu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya dengan upaya-upaya tadi jalan menuju ke dalam surga. Bukan semata-mata jalan menuju kepada perkara kebaikan duniawi. Pahalanya lebih besar daripada itu. Diberi kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disimpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika mensyarah riwayat ini, beliau menyimpulkan aqrabu turuqil musilati ilal jannah talabul ilmi. Jalur pintas, jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan menuntut ilmu agama Allah itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, masing-masing kita tentu mendambakan surga. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kepingin tidak masuk surga. Sejelek-jelek seseorang, seburuk-buruk seseorang, dia pasti mendambakan yang namanya surga. Ditanya tujuan kamu apa di dunia ini, apa yang kamu dambakan, kebahagiaan apa yang ingin kamu raih? Satu jawabannya, ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya-upaya untuk menuju surganya Allah sangat banyak, tapi jalan yang paling pintas, jalan yang paling cepat dan sesuai dengan syariat ialah talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah, mempelajari syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan riwayat yang tadi kita baca. Kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan menimba ilmu agama Allah itu upaya untuk menuju surganya Allah, dijelaskan oleh para ulama kita, itu semua akan tercapai apabila kita mencari ilmu agama Allah dengan aturan-aturan yang benar, dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang benar, dengan tata cara, etika yang benar. Kalau kemudian kita upayakan, kita jalani tata cara tadi, insyaallah ta'ala ilmu itu akan bermanfaat bagi kita dan akan menggiring kita, membimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kemudian kita tidak menggunakan cara yang benar, tidak melalui etika yang benar, ilmu itu bukan kemudian menjadi fadilah, tapi justru ilmu tadi menjadi bumerang bagi kita. Bukan surga yang kita raih, justru nerakanya Allah yang kita dapatkan. Di antara etika, akhlak seorang muslim dalam menimba ilmu agama Allah, yang pertama dan yang terutama ialah ikhlasun niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Mengikhlaskan niat dia untuk Allah semata. Dia menimba ilmu agama itu dalam rangka untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, supaya dia menjadi orang yang punya ilmu, bisa mengamalkan agama Allah dengan dasar ilmu, bisa beribadah dengan dasar ilmu, bisa berkata-kata dengan dasar ilmu. Dia mempelajari ilmu agama Allah ini pun juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang mewajibkan kita untuk menimba ilmu agama. Menimba ilmu agama juga dalam rangka untuk membela agama Allah sendiri dari berbagai macam rongrongan musuh-musuhnya.
Tidak mungkin kita mampu untuk menepis berbagai macam rongrongan musuh agama terkait dengan agama kita kalau kita sendiri tidak mengerti apa agama yang kita meluk itu. Itu poin-poin keikhlasan dalam menimba ilmu agama Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka enggak diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya semata. Talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah beribadah, bahkan termasuk ibadah yang paling afdal dikarenakan jaminannya surga. Maka semua perkara ibadah harus dilaksanakan dengan keikhlasan kepada Allah, diniatkan ikhlas untuk Allah semata, bukan dalam rangka untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Menimba ilmu agama bukan dalam rangka untuk mendapatkan tahta atau harta, bukan dalam rangka untuk kemasyhuran atau ketenaran, bukan dalam rangka untuk meraih pengikut atau semisalnya. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita resapi bersama satu hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita efek negatif niatan-niatan yang tidak ikhlas dalam menimba ilmu agama Allah. Bukan surga yang dia raih, tapi ancaman yang dia dapatkan. Disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang menimba ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu dari ilmu yang semestinya diharapkan wajah Allah padanya, ilmu yang semestinya dicari karena Allah semata, yang semestinya diikhlaskan Allah semata, ternyata dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi. Kata Rasulullah SAW, "Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Maka dia nanti tidak akan mencium bau surga di hari kiamat nanti. Mencium bau surga saja tidak, apalagi memasukinya. Disebutkan dalam banyak riwayat, di yaumul qiyamah nanti yang namanya aroma surga itu la tujadu fi masirati arba'ina ama. Sudah tercium aroma surga itu sejauh 40 tahun perjalanan. 40 tahun kita berjalan menuju surga, itu sudah kecium bau surga. Orang yang niat belajar agamanya bukan karena Allah, dia niatkan dalam rangka untuk mendapatkan kesenangan dunia, entah itu harta benda atau tahta dan kedudukan atau yang lain-lainnya, dari tendensi duniawi, tidak akan mencium bau surga. Nyium aromanya saja tidak, apalagi masuk dalam surganya Allah yang janjikan tadi dalam riwayat yang lain. Sekali lagi ini menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah, dalam menimba ilmu agama niatnya harus ikhlas. Maka tatkala kita datang, misalkan kita dari rumah menuju ke Masjid Baitul Ma'mur, sholat berjamaah, mengikuti pengajian-pengajian yang ada, niatkan ikhlas karena Allah semata. Apa yang dimaukan dengan ikhlas yang saya terangkan tadi? Niatkan tatkala kita mendengarkan ceramah-ceramah agama,
Diniatkan untuk mengangkat kejahilan kita, supaya kita tidak bodoh tentang perkara agama, supaya kita mengerti, memahami agama Allah yang mulia ini, untuk kita amalkan di atas ilmu tadi. Niatkan untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya yang mewajibkan kita untuk menimba ilmu agama Allah. Niatkan dengan ilmu yang kita peroleh tadi untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan datang ke tempat ilmu karena tidak enak sama tetangga fulan. Pak fulan sudah jalan ke masjid, saya kok belum. Dipanggil-panggil, Pak, ayo Pak ke Baitul Makmur, Pak. Oh iya Pak. Ke Baitul Makmurnya jadi tidak enak sama tetangganya tadi. Atau dengan niatan-niatan yang lain yang sifatnya duniawi. Eman Pak, merugi kita. Yang semestinya amalan thalabul ilmi itu suatu amal yang sangat besar pahalanya. Upaya kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala justru diancam dengan ancaman tadi. Maka ikhlaskan niat kita dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Akhlak yang kedua, bagi seseorang yang menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala ialah talabul ilmi min ahli. Menimba ilmu agama Allah itu harus dari ahlinya, dari seseorang yang memang memiliki ilmu, dari seseorang yang memang mengerti bimbingan Allah dan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, yang betul-betul memang mumpuni sisi keilmuan agamanya, faham Al-Quran, kitab suci kita semuanya, faham hadis-hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam, faham keterangan-keterangan para ulamanya dalam menjabarkan ayat Quran, dalam menjabarkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam kepada ahlinya. Kita harus belajar kepada orang yang memiliki ilmu. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan ilmu yang banyak kalau yang menyampaikan tidak punya ilmu sama sekali. Yang dibahas sekarang bukan semata-mata orasinya, bukan semata-mata dia pandai mengolah bahasa, bukan semata-mata dia pandai menggoyangkan lidahnya, menuturkan kata-kata, memukau para jamaah yang ada. Bukan semata-mata itu. Terlalu banyak yang kosong nyaring bunyinya. Tapi yang diminta sekarang seseorang yang betul-betul memiliki kedalaman ilmu agama. Masing-masing tentu dengan batas keilmuannya masing-masing. Ini ternyata bukan semata-mata akhlak yang harus dimiliki seorang talibul ilmi, tapi ternyata di kalangan ulama kita dari mulai zaman sahabat dulu sampai sekarang ini justru menjadi sebuah prinsip besar, sebuah prinsip besar dalam menimba ilmu agama Allah. Kunci keberhasilan kita dalam menimba ilmu agama Allah, kunci meraih surga. Diriwayatkan dari sejumlah sahabat, Ibnu Abbas dan juga yang lainnya, dan masyhur dari kalangan tabi'in, Al-Imam Muhammad ibnu Sirin, salah seorang tokoh dari kalangan ulama tabi'in, generasi yang kedua setelah sahabat. Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini? Tentu kita mengambil dari orang-orang yang memiliki ilmu,
Bahkan lebih daripada itu, kita harus mengambil ilmu agama itu dari orang-orang yang baik, yang lurus akidahnya, yang baik akhlaknya, yang bagus ibadahnya, yang tinggi budi pekertinya. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ini sedang sakit, di badan kita ini sedang mengidap sebuah penyakit serius, kita ini mau berobat, kira-kira kita mencari dokter sembarangan atau selektif dalam mencari dokter yang sesuai dengan penyakit kita? Kira-kira jawabannya apa ini? Ya, selektif. Nah, kalau di badan kita ada penyakit yang membahayakan, kemudian asal-asalan dalam mencari dokter yang mengobati kita, terus yang penting dokter itu ada Pak dokter, Pak sini Pak, tolong saya diperiksa. Ternyata diagnosanya salah, bisa mati kita, bisa semakin parah penyakit kita. Itu urusan penyakit fisik. Maka mestinya yang berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, etika kita, adab-adab kita, kita harus selektif dalam mencari orang yang mengajarkan itu semua kepada kita. Lebih penting lagi, kalau tadi malpraktek paling kitanya mati fisik, tapi kalau ini malpraktek dalam urusan agama, urusan syariat, jasadnya kita sehat tapi akidah kita menyimpang, ibadah kita itu menjadi gak sesuai dengan bimbingan agama, adab kita, akhlaknya kita menjadi menyimpang, lebih membahayakan. Mati dikubur selesai Pak. Tapi kalau akidahnya rusak, ancamannya neraka. Tanpa sadar, loh, di yaumul qiyamah bayangannya jadi orang muslim, ternyata jadi orang kafir. Naudzubillah min dzalik, kafir tanpa sadar. Bayangannya kayak jamaah terus di masjid, datang ke yaumul qiyamah bayangannya mendapatkan surganya Allah. Loh, kok dimasukkan dalam neraka? Iya, ternyata akidah kamu itu menyimpang. Neraka disik, gitu Pak ya. Masuk neraka dulu, baru itu kalau selamat dimasukkan dalam surganya Allah. Menyimpang tanpa sadar, membahayakan. Urusan nyari makan, ini yang jatuh kuliner ini Pak ya. Urusan nyari makan, ini yang orang-orang yang ahli kuliner sembarangan makan. Apalagi urusan kesehatan makanan tadi itu, tidak mungkin dia cari makanan di pinggir-pinggir jalan yang banyak debunya dan segala macamnya. Nah mungkin dia akan selektif mencari makanan yang sehat, makanan yang enak dari seorang chef yang terkemuka, yang diakui nikmatnya, enaknya dan segala macamnya. Itu bab makanan. Kalaupun kita menikmatinya, lidah yang menikmatinya. Kalau kenyang, perut yang kenyang. Urusan duniawi selesai dalam beberapa saat. Itu saja seketika selektif kita menimba ilmu agama Allah. Lalu bagaimana kiranya dengan makanan hati, asupan-asupan gizi untuk iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sembarangan. Kalau kita salah makan, mungkin urusannya ada trouble dalam perutnya kita. Ada dokter, kita ngerti ada yang nggak beres. Nah kalau salah gizi untuk akidah kita, untuk iman kita, untuk agama kita, iya kalau kita merasa datang kepada ahlinya. Nah kalau nggak merasa enak-enak saja, nyaman-nyaman saja, ya gizinya juga lezat. Naudzubillah min dzalik. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam,
maukah kami beritakan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Seseorang yang mengira, yang menduga telah berbuat amal kebaikan yang sangat banyak, ternyata dia adalah orang yang paling sesat upaya dia di dunia. Merasa dirinya paling Masya Allah, sudah menimba ilmu agama, sudah banyak beramal, bayangan dia akidahnya baik, dikasih gizi, asupan-asupan yang cukup, ternyata salah gizi, salah asupan, tidak merasa bayangannya sudah di atas awan. Masya Allah, ternyata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dia adalah orang yang paling jelek, orang yang paling sesat upayanya selama hidup di dunia. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Itu adalah seseorang jiwa yang beramal, tapi dia nasibah, hanya dapat capeknya saja. Dan dia mengiyamat nanti akan dimasukkan dalam neraka yang sangat panas. Muslimin rahimakumullah. Diingatkan tadi oleh salah seorang tabi'in, Muhammad bin Sirin, menimba ilmu agama itu urusannya bukan semata-mata duniawi, tapi urusannya itu adalah ukhrawi. Beliau mengatakan ilmu yang kita pelajari itu adalah agama kita. Yang kita pertaruhkan itu agama kita, akidah kita, ritual ibadah kita, akhlaknya kita, itu yang kita perjuangkan, yang kita pertaruhkan. Sekali lagi, ini bukan semata-mata akhlak seorang dalam menimba ilmu, tapi sudah menjadi prinsip di kalangan para ulama kita. Ambil ilmu agama ini dari orang-orang yang memang ahlinya, orang-orang yang lurus akidahnya. Jangan sekali-kali menimba dari orang-orang yang menyeleweng pemahamannya. Ambil ilmu agama dari orang-orang yang giat dalam beribadah kepada Allah. Jangan sekali-kali menimba ilmu agama Allah dari orang-orang yang fasik, dari orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, apalagi yang terang-terangan dalam berbuat dosa kepada Allah. Ambil ilmu agama dari seseorang yang akhlaknya mulia, yang budi pekertinya luhur, sehingga mereka bisa meniru bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana etikanya. Dan itu yang dicontohkan oleh generasi pertama dulu. Disebutkan dalam biografi Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, seseorang yang sangat dikenal keilmuannya, muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ahli hadis Imam Ahmad ini. Disebutkan dalam biografinya ketika beliau menyampaikan ilmu, membawakan hadisnya Rasul, yang datang itu ribuan orang, banyak yang hadir. Disebutkan oleh seseorang yang meriwayatkan tadi, yang nulis ilmu, yang mencatat hadis yang beliau sampaikan, paling beberapa puluh orang saja. Selebihnya, yang selainnya, datang ke tempatan majelis ilmu Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, itu datang dalam rangka untuk memperhatikan etikanya. Bagaimana sopan santunnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana adabnya dan segala macamnya. Itu yang mereka perhatikan, dilihati dengan seksama untuk ditiru oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Maka demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, akhlak yang semestinya ada pada kita dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul harus selektif dalam menimba ilmu agama Allah. Bukan berarti dengan kita menyampaikan semacam ini kita mengajarkan orang untuk fanatik kepada orang tertentu. Tidak. Yang kita bahas bukan orang tertentu, tapi yang kita bahas ialah kriteria tertentu. Kriteria tertentu. Dan banyak orang-orang yang semacam itu insyaAllah ta'ala. Entah itu fulan atau alan, atau Pak Ustadz fulan, Pak Ustadz alan. Banyak yang demikian kriterianya. Timba ilmu agama Allah dari orang-orang yang demikian kriterianya, insyaAllah ta'ala kita akan lebih cepat
menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita menimba ilmu agama Allah di jalur yang benar, jalur yang dicontohkan oleh Ar-Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Akhlak yang ketiga dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ialah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ini tujuan utama kita menimba ilmu agama. Belajar ilmu untuk diamalkan. Katanya para ulama, al-ilmu syajarah wal amalu thamarah. Fal ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarah. Ilmu itu diumpamakan kayak pohon, amalan itu kayak buahnya. Ilmu tanpa amal diumpamakan kayak pohon tanpa buah, sedikit sekali manfaatnya. Kalau semata-mata seperti pohon tanpa buah, mungkin masih jadi manfaatnya. Tapi permasalahannya lebih daripada itu. Ilmu yang tidak diamalkan itu justru menjadi bumerang bagi kita. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam Sahih Muslim, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran ini merupakan inti daripada ilmu yang ada ini. Itu hujjah bagimu yang membela kamu, atau hujjah atasmu, hujjah yang menjadi bumerang atas kamu. Itu ilmu. Sehingga ilmu itu tergantung kitanya, kita amalkan ataukah tidak. Kalau kita menimba ilmu agama Allah, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, nampak pada akidah kita, nampak pada ibadah kita, nampak pada akhlak dan muamalah kita, maka ilmu itu akan bermanfaat dan menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah. Tapi kalau ilmu itu kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik, tidak kita amalkan, maka menjadi ilmu yang tidak bermanfaat dan ujungnya nanti adalah bumerang bagi kita semuanya. Bahkan lebih daripada itu, kaum muslimin rahimakumullah, ilmu ini pun akan bisa lenyap, akan bisa hilang, akan bisa sirna kalau tidak diamalkan. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau menyatakan, hatafal ilmu fil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu bisik-bisik dengan amalan. Hatafa itu hatif. Kalau sekarang dimanakan dengan telepon. Kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa sekarang ini, ilmu itu nelpon amalan. Amal. Ayo, ini ilmu diamalkan apa enggak? Fa'in ajabahu, kalau diangkat gagang telepon tadi oleh si amal, apa mau? Gitu ya. Apa ilmu? Ini ilmu, diamalkan apa enggak? Oh iya, saya amalkan. Maka ilmu akan tetap ada pada dirinya, manfaat bagi dirinya. Wa illa, kalau tidak diijabahi teleponnya ilmu tadi, irtahal, ilmu itu akan hilang, akan pergi dari dia, akan pergi dari dia. Hadal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Kaum muslimin rahimakumullah, pahamilah di antara ciri-ciri orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh para ulama kita, ciri-ciri seorang Yahudi, mereka itu memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Sementara ciri-ciri Nasara,
memiliki amal yang luar biasa, semangat dalam beramal, tetapi tidak dibangun di atas dasar ilmu. Ciri-ciri umat Islam itu berilmu kemudian beramal. Dia belajar ilmu agama untuk dia amalkan, dan dia beramal di atas dasar ilmu. Ini diantara penafsiran para ulama ketika menafsirkan Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, beri kami petunjuk kepada jalan Engkau yang lurus, siratal mustaqim. Jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat, ya Allah. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Sifat mereka berilmu dan beramal. Ilmunya diamalkan, beramalnya dibangun di atas dasar ilmu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Dalam hadis Rasul menafsirkan humul yahud, yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Katanya para ulama, sebab mereka dimurkai dikarenakan ilmunya banyak tapi tidak diamalkan. Ya'lamun wa la ya'maluna bi ilmihim. Mereka punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmunya. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Rasul mengatakan dalam hadisnya, humun nasara, mereka adalah kaum Nasrani. Katanya para ulama, kenapa kaum mereka sesat? Li'annahum ya'maluna wa la ya'lamun, dikarenakan mereka itu beramal tetapi tidak dengan dasar ilmu. Itu semuanya sumber-sumber penyimpangan dan sumber-sumber asas kekufuran Yahudi dan Nasrani. Dan yang tengah-tengah ialah kaum muslimin, ya'lamuna thumma ya'malun. Mereka berilmu baru kemudian mereka mengamalkan ilmunya tadi. Sebagai tambahan faedah pula yang menunjukkan betapa besar akhlak yang satu ini, disebutkan dari Muhammad ibn al-Fadl rahimahullah, beliau menjelaskan zahabul Islam ala yaday arba'ati asnafin minan nas. Islam itu hilang, Islam itu pudar di tangan 4 jenis orang. Di tangan 4 jenis orang. Mudah-mudahan saya nggak lupa ini. Yang pertama, ya'lamuna wala ya'malun. Sinfun ya'lamuna wala ya'malun. Satu pihak mereka memiliki ilmu yang sangat banyak tapi tidak mengamalkan ilmunya. Disebut dengan alimun fajir, seorang alim yang jahat. Alim tapi jahat. Wasinfun ya'maluna wala ya'lamun. Dan pihak yang kedua punya amal yang semangat, amal yang sangat banyak, tetapi mereka tidak punya ilmu. Disebut dengan abidun jahil, seorang ahli ibadah tapi bodoh. Yang ketiga, wasinfun la ya'lamuna wa la ya'malun, tidak punya ilmu, tidak pula punya amal. Ini kira-kira orang yang terbaik apa orang yang paling jelek ini, Pak? Ini orang yang paling jelek. La ilmu wal amal. Dan yang keempat, wasinfun yamna'una an-nasa minat ta'allum. Dan pihak yang keempat, pihak yang menghalangi orang lain, menghalangi umat manusia untuk mempelajari ilmu agama Allah. Dari mereka-mereka inilah Islam itu pudar. Maka jangan sampai kita termasuk salah satu daripadanya. Jadilah pihak kelima yang menjaga keutuhan Islam, bukan mensirnakannya, bukan memudarkannya,
Pihak kelima yang terbaik, ya'lamuna wa ya'malun, yaitu pihak yang berilmu, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmunya tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini 3 poin penting. Baiklah, akhlak itu sangat banyak. Yang baru saya bahas baru akhlak dalam menimba ilmu. Belum akhlaknya seorang alim, belum akhlak di majelis ilmu dan segala macamnya, sangat panjang pembahasannya. Tapi saya lebih fokuskan kepada akhlak kita dalam menimba ilmu agama Allah, supaya tujuannya kita meraih keutamaan besar yang disampaikan Rasul di awal hadis yang saya bacakan tadi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Ikhlaskan niat dalam menimba ilmu agama Allah. Ambil ilmu dari orang-orang yang benar dan amalkan ilmu Anda secara bertahap, secara perlahan-lahan, sesuai dengan kadar kemampuan. Setiap kali mendapatkan ilmu, entah ilmu yang telah lalu atau ilmu yang telah kita dapatkan sepanjang harinya, setiap harinya, dan demikian seterusnya. Insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu tadi dengan penuh keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala semata, sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, sehingga insyaallah akan mendapatkan meraih segudang keutamaan ilmu, khususnya keutamaan yang paling tinggi tadi, dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada tema kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jazakumullah khairan atas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip, seharusnya akidah salimah itu melahirkan ibadah sahihah, dan ibadah sahihah akan menghasilkan Islam dan iman. Namun dalam realitanya sendiri kita dapati bahwa seorang muslim yang akidahnya lurus, mulia, akidahnya ibadahnya sahih, jauh dari bid'ah, khurafat dan sebagainya, akan tetapi dalam sisi akidah, dalam sisi akhlak ada kekurangan. Boleh jadi ketika dia bertemu dengan semua muslim, tidak memberikan senyuman, tidak memberikan salam, atau tidak menjawab salam, boleh jadi dia berbuat seperti itu karena menganggap muslim yang lain itu bisa jadi dia seorang khawarij, bisa jadi dia seorang ahlul bidah, sehingga terjadi suatu paradoks, suatu kontradiksi antara akidah yang dia miliki, ibadah yang dia miliki, dengan akhlak yang dia tampilkan kepada sesama muslim. Mohon dijelaskan agar ada akidah salimah, ibadah salimah dan akhlak salimah ini bisa linear, bisa linear saja. Yang pertama, yang kedua, kalau bisa terus satu, cukup satu ya. Satu dulu. Iya. Pada jawab langsung Ustaz. Wadah lupa nanti. Iya, pada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma. Nah, memang benar, akidah yang sahihah yang dibangun di atas bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam akan melahirkan segala sesuatu yang indah, akan melahirkan ibadah yang sahihah, melahirkan akhlakul karimah, melahirkan adab hamidah. Itu sesuatu yang mesti. Tapi pada kenyataannya, keterangan tadi, kok ada seseorang yang akidahnya Masya Allah, ibadahnya giat, tapi terkait dengan bab akhlaknya kok nampaknya kurang.
Jawabannya simpel. Ketika betul-betul akhlak yang ditunjukkan oleh orang tadi bertentangan dengan akhlakul Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu pertanda ada yang error pada akidah. Perlu dipahami, dalam pembahasan akidah terkait dengan masalah keyakinan dalam bab iman, itu tidak kemudian baku. Akidah dan iman kita itu naik turun, gitu Pak ya. Kadang kita, masya Allah, semangat yang tinggi, kadang menurun, kadang jenuh dan segala macamnya. Ketika ada yang tidak beres pada ibadahnya, tidak beres pada akhlakul karimahnya, itu pertanda iman dia lagi menurun, atau memang ada yang error pada akidahnya, sehingga perlu dibenahi akidahnya. Betulkah akidah dia sesuai dengan akidah yang diajarkan Allah dan Rasulnya? Kalau sesuai, insya Allah akan melahirkan semua perkara yang baik. Insya Allah akan melahirkan perkara yang baik. Barakallahu. Baik di sini perlu dipahami sesuai dengan pandangan syariat, bukan baik sesuai dengan kebiasaan, adat atau perasaan masing-masing orang. Sesuai dengan pandangan syariat. Barakallahu. Itu simpel. Begitu. Sehingga ketika ada yang tadi mungkin ada yang akhlaknya kok kayak gini ya, ditegur, dinasihati, dan ketahuilah ini lagi hang. Ini lagi ada yang tidak beres ini pada prinsipnya atau pada akidahnya, pada keimanannya. Mungkin lagi turun iman dia. Begitu dia imannya naik, maka insya Allah akan semakin indah itu semua. Itu bisa kita ambil dari sabdanya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW menyatakan akmalul mu'minina imanan. Teruskan Pak, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus. Sinkron, iman itu semakin sempurna melahirkan akhlak yang paling sempurna. Sehingga ketika kita mendapati seorang muslim akhlaknya lagi gak beres ini, tandanya apa ini? Imannya lagi menurun, atau imannya lagi drop, atau mungkin lagi error. Ada yang konslet pada keimanannya, sehingga perlu dibenahi kembali keimanan dia tadi. Insya Allah akan melahirkan akhlakul karimah yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebenarnya di dalam Al-Quran digunakan seolah-olah yang saya tanyakan itu apakah kewajiban menuntut ilmu itu diwajibkan hanya sebagian kelompok masyarakat atau keluarga, persetujuan dengan yang benar itu hadis yang sebaca itu yang al-ilmu bila amalin kasar kita samarin, al-ilmu bila amalin kasar jawatin bila samarin. Sebab yang saya dengar soal masalah itu jawab semuanya al-ilmu bila amalin kasar kita samarin. Kita iya, Masya Allah, langsung dua ini. Iya. Jadi yang saya ingat yang malah yang kedua duluan ini Pak. Iya. Ucapan tadi bukan lafaz hadis, tetapi pernyataan sebagian ulama. Ya bisa dibahasakan al-ilmu thamara wal amalu syajara, al-ilmu bila thamara al-ilmu bila amalin ka syajaratin bila thamara.
Bisa kita bahasakan kasyajaratin bila tamara atau kasyajarin bila tamara. Tetapi yang lebih fasih kasyajaratin bila tamara. Gitu ya. Itu pernyataan sebagian ulama, bukan lafaz. Baik, terkait dengan ayat tadi yang disampaikan oleh sang penanya, barakallahu fikum. Pertanyaan beliau, apakah menimba ilmu agama itu hanya sebatas sebagian orang saja, sebagian keluarga saja? Jawabannya barakallahu fikum tidak. Terkait dengan menimba ilmu agama Allah itu fardu ain atas individu muslim. Yang kita pegangi hadisnya Rasulullah SAW yang datang dari sejumlah sahabat dengan sanad yang hasan. Rasul mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama Allah itu fardu wajib atas tiap-tiap muslim. Ini yang terutama ilmu-ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain itu ilmu yang kita butuhkan untuk kita amalkan, untuk kita ibadah kepada Allah. Misal kita kepingin sholat, fardu ain atas orang tadi untuk belajar tata cara sholat. Dia kepingin puasa, fardu ain atas dia mempelajari bagaimana tata cara puasa. Dia kepingin berhaji, fardu ain atas dia mempelajari manasik haji. Dia kepingin berniaga, bisnis, wajib ain atas dia mempelajari hukum Islam dalam jual beli. Demikian seterusnya. Adapun perincian dalil, perincian keterangan ulama itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Baik, lalu bagaimana dengan ayat tadi? Perlu dipahami kaum muslimin rahimahumullah, ayat tadi berkaitan dengan bab jihad. Ayatnya itu berkaitan dengan pembahasan jihad. Dan justru ayat ini menunjukkan kepada kita fadilah ilmu. Globalnya yang terjadi zamannya Rasulullah SAW, ketika terjadi yang namanya amalan jihad yang syar'i. Di antara ciri-ciri syar'inya jihad dengan bendera penguasa yang sah. Tidak ada jihad swasta. Jihad itu harus dengan bendera penguasa, dengan komando pemerintah yang sah. Ada jihad yang syar'i, dikomandoi oleh pihak pemerintah yang sah, penguasa yang sah, dengan bendera penguasa yang muslim. Dalam kondisi yang semacam itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin jangan semuanya berangkat jihad. Jangan semuanya berangkat jihad. Ditunjuk beberapa orang untuk menimba ilmu agama Allah, secara khusus menimba ilmu agama Allah. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya dia nanti memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya kepada para mujahidin yang pulang kembali ke daerahnya, supaya mereka ingat. Sehingga tidak dipahami sebagai sesuatu yang hanya dipelajari sebagian orang dengan tanpa yang lain. Tidak. Kecuali kalau ilmu tadi adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah, detailnya ilmu, detailnya berargumentasi dalil, detailnya keterangan para ulama. Ketika ada perkara yang khilaf, tahu bagaimana istilahnya ulama, dalilnya masing-masing, dikaji mana yang rajih, mana yang tidak. Yang semacam ini fardu kifayah. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.